Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan ini adalah Rexus Daxa M61 Aluminium, sebuah kit keyboard full aluminium yang bisa kalian beli dengan harga di bawah 1 juta. Tapi apakah dengan harga segitu, keyboard ini worth it untuk dibeli? Ayo kita kulik bareng-bareng. Oke, jadi keyboard Daxa M61 ini bukan keyboard yang baru rilis ya. Dia itu kalau nggak salah rilisnya itu di tahun 2022 awal. Dan sayangnya setahun kemudian gue baru bisa pegang. Daxa M61 ini adalah sebuah keyboard 60% yang basically secara spek itu mirip-mirip sama Daxa M64 yang udah pernah gue review juga di channel gue. Tapi bedanya si Daxa M61 ini yang pertama nggak wireless, dan yang kedua dia itu layoutnya masih pakai ANSI layout yang original, yang artinya dia itu nggak ada dedicated arrow keys-nya. Jadi kalau misal kalian pengen akses arrow keys-nya itu harus lewat layering atau tombol FN. Secara overview, Daxa M61 ini adalah sebuah keyboard 60% yang udah hot swap universal south facing. Jadi kalau misalnya kalian pakein dia jadi profile keycaps dengan switch apapun ya, mau Outemu, Cherry, apapun itu nggak bakal ada problem interference sama sekali. Cuman sayangnya seperti yang udah gue bilang di awal video, dia itu belum wireless, jadi koneksinya itu masih harus pakai kabel. Ya sayang aja sih, keyboard 60% di zaman sekarang itu kayaknya kurang aja gitu kalau misalnya belum wireless. Tapi emang kayaknya si Daxa M61 ini dibikin dan dijual sama Rexus itu bukan buat kalian-kalian yang emang sekedar mau beli keyboard terus langsung pakai aja gitu. Kayaknya Daxa M61 ini emang dibikin sama Rexus buat kalian yang emang pengen belajar untuk kayak rakit keyboard dari scratch, nggak scratch sih, dari kit lah ya. Dan mungkin pengen belajar untuk modif-modif juga, karena emang dia juga dijual itu secara barebone, yang artinya pas datang itu belum kerakit switch sama keycapsnya, jadi masih pakai masih dalam bentuk kit gitu. Karena emang menurut gue keyboard 60% itu adalah keyboard atau layout keyboard yang paling cocok buat kalian yang emang pengen belajar modif-modif dan rakit keyboard untuk pertama kalinya. Karena yang pertama itu dia itu switchnya nggak terlalu banyak, tombolnya nggak terlalu banyak, dan nggak bakalan terlalu ribet untuk kayak put together aja. Nah karena itu Rexus ngejual si Daxa M61 kit ini secara barebone, yang artinya dia itu belum dirakit switch sama keycapsnya. Jadi pas datang itu masih dalam bentuk case plate sama PCB aja gitu, belum ada dirakit sama sekali. Jadi kalian itu harus rakit sendiri. Tapi nggak perlu khawatir, karena si Daxa M61 barebone kit ini bakalan datang bersama keycaps dan switchnya juga. Jadi switchnya itu mereka sediain yang versi Outemu dan juga versi Gateron. Dan untuk keycapsnya itu kayaknya sama semua ya, cari profile keycaps dengan colorway-nya tuh hitam abu-abu dengan aksen-aksen ungu dikit lah. Si Daxa M61 barebone kit ini juga tersedia dalam 3 varian case ya. Jadi dia itu ada yang paling murah akrilik bahannya, case-nya. Terus ada juga yang di tengah itu aluminium bahan case-nya. Dan yang paling mahal itu yang bahannya terbuat dari resin. Nah yang menarik adalah untuk kit yang ini, yang pakai case aluminium, kalian bisa anggap ini sebagai keyboard full aluminium yang harganya itu di bawah 1 juta, alias dia itu dijual di harga 900 ribuan, dan kalian udah nggak perlu beli apa-apa lagi untuk ngerakit keyboard ini untuk dia itu bisa siap pakai. Karena bener-bener dari Rexus itu udah dikasih semuanya ya, dapat stabilizer yang harus kalian pasang sendiri, terus dapat switch juga, sama dapat keycaps juga. Dan karena dia itu keyboardnya masih tray mount, jadi rakitnya itu bener-bener gampang banget. Tinggal pasang stabilizersnya ke plate-nya, terus pasang switch-nya, mount PCB sama plate-nya ke case-nya, pasang keycaps-nya. Terus habis itu paling si magnetic fit-nya juga dipasang supaya typing angle nggak rata-rata banget. Terus udah deh, keyboardnya tuh udah siap pakai. Cuman emang Rexus itu ngasih kalian kesempatan dengan kasih barebone kit ini itu untuk supaya kalian kulik keyboardnya, supaya kalian modif, supaya dikasih sentuhan yang spesial dari kalian. Jadi kalau misalnya sekedar dirakit aja nggak diapa-apain ya, hasilnya ya bakal biasa aja dan bahkan nggak bagus gitu jadinya. Nah biar nggak mediocre amat kayak typing test yang barusan ya kan. Nah itu alangkah baiknya kalian kulik dulu keyboardnya, si komponen-komponen yang ada di dalamnya, dari stabilizer, dari switchnya itu kalian kulik dulu. Dan kalian kasih sentuhan kalian supaya dia juga yang pertama itu bakalan lebih personalized buat kalian. Dan yang kedua yang pastinya itu suara dan typing feel-nya juga improve lah ya. Kalau versi gue mulai ngulik keyboard ini dari mulai stabilizersnya.
Gue coba tune stabilizersnya dulu dengan cara gue loop bagian housingnya dengan Krytox 12FG0. Dan untuk kawat atau wire-nya gue loop pakai XHT BDZ. Atau kalau misalnya kalian pengen alternatif lebih murah itu bisa banget pakai Permatex Dielectric Grease. Atau kalau misalnya yang pengen lebih ekstrim lagi ya, supaya stabilizer saya itu nggak rattle atau nggak ticking atau apapun itu, bisa banget kalian pakein holy mode di bagian housingnya. Dan itu gue juga udah pernah kasih tutorial caranya gimana. Pokoknya tutorial cara tuning stabilizers itu gue udah pernah bikin semua di channel gue. Jadi kalau misal kalian pengen belajar dulu cara tuning stabilizers ya, bisa banget nih klik dulu video yang udah gue sisipin di kartu di atas. Atau kalau misal kalian nggak muncul di sini ya, nggak tahu kenapa, itu bisa lihat di deskripsi di bawah karena gue kasih linknya juga. Nah terus yang kedua tuh switchnya. Karena Rexus kasih switchnya itu dalam keadaan stok ya, jadi Automo brown stock ini yang gue dikasih, itu jadi lebih baik antara di loop dulu switchnya, atau ya ganti aja ke switch yang lebih bagus kalian. Gue juga udah pernah bikin tutorial cara ngeloop switch ya, jadi sekali lagi kalau misal kalian pengen belajar dulu, bisa banget nonton dulu video yang udah gue sisipin di kartu di atas atau di deskripsi di bawah. Di sini gue coba pakai switch lain yang udah gue punya, yaitu Cherry MX Hyper Glitch Black yang udah gue loop dan juga gue film. Terus ada satu mod lagi yang gue coba di Daxa M61 Barebone ini, yaitu tape mod ya. Dimana gue tempelin 2 layer lakban kertas ke bagian bawah PCB-nya. Dan ini tuh bisa improve suara typingnya. Perlu dicatat kalau lagi tape mod jangan terlalu tebel dan kalau bisa bolongin bagian MCU PCB-nya supaya dia itu nggak overheat dan gosong. Dan perlu banget dicatat juga kalau gue hanya nyaranin kalian untuk nge-tape mod keyboard kalian itu pakai masking tape atau lakban kertas ya, supaya dia itu nggak terlalu sticky karena sifatnya dia itu yang gampang dicopot, supaya kalau misalnya nanti kalian sewaktu-waktu pengen copot tape modnya itu nggak ngerusak juga gitu. Dan itu aja sih paling yang bisa gue lakuin terhadap keyboard ini ya. Karena dia itu nature keyboard itu udah simple, rakitnya juga simple, of course moddingnya juga simple. Jadi nggak ribet, bener-bener cocok banget buat kalian para beginner yang pengen coba-coba rakit dulu atau modif keyboard kalian nih, cocok banget sih. Dan sekarang gue bakal kasih lihat kalian typing test dari Daxa M61 Aluminium ini yang udah gue kasih sentuhan spesial lah ya. Supaya kalian tuh bisa lihat perbedaan gitu ya dari yang stok yang nggak diapa-apain sama kalau misalnya udah dimodif gitu. Bedanya tuh sesignifikan apa. Ini dia. Jadi itu dia proses gue rakit Daxa M61 Aluminium Barebone Kit ini ya. Ada satu hal lagi yang perlu kalian catat, yaitu karena dia itu case-nya aluminium, sebisa mungkin kalau misalnya kalian pengen nyekrup si PCB sama plate-nya ke case-nya, itu jangan terlalu rapat atau jangan terlalu kenceng. Karena yang akan terjadi adalah si bagian bawah PCB sama si case-nya, si standoff-nya itu bakalan kontak dan akan terjadi kayak semacam korslet atau nge-short gitu. Jadi nanti bakalan kayak kepencet-kepencet gak jelas gitu. Jadi kalau misalnya saran dari gua supaya nggak terjadi kayak gitu itu jangan kenceng-kenceng skrupnya. Nyantai aja, kayak yang penting udah secure aja, nggak perlu sampai rapat-rapat banget ke bawah gitu. Oh iya, untuk link pembelian dari Daxa M61 Barebone Kit ini bakalan gua kasih di bawah di deskripsi. Jadi kalian bisa pilih tuh. Ada 3 varian case yang gua kasih linknya di bawah. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka gitu. Pengen yang akrilik boleh, yang aluminium boleh, yang resin boleh. Kalau gue pribadi, gue akan lebih condong ke yang resin. Cuman karena yang gue punya sekarang itu yang aluminium, ya oke juga lah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang emang lagi pengen belajar cara rakit mechanical keyboard dari Barebone Kit, atau emang pengen modif-modif keyboard kalian aja gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar lebih dalam lagi terhadap mechanical keyboard, bisa banget ke channel gua. Terus di situ gua udah kasih playlist cara gua modif keyboard dari mulai loop switch, stabilizers, apapun itu pokoknya udah ada semua. Jadi bisa banget langsung aja, atau bisa lihat juga video-video lain gua yang gua rakit mechanical keyboard lain yang lebih advance, bisa juga. Jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you banget semuanya udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk
untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.